Terus setiap ganti tamu kita cuci tangan, semprot lagi dengan alkohol dan sanitizer, dan kita semprot semua alat-alat yang kita gunakan dengan desinfektan. Jangan sebarkan berita yang nggak tahu kebenarannya. Tolong, iya, tolong sekali itu. Kalau kalian pintar ya, cari sumbernya. Mending diem. Jangan daripada nggak broadcast, mendingan broadcast tapi dipikir gitu loh, nggak apa-apa. Iya. Karena dicek dulu lah, paling nggak di beberapa sumber dulu ya. Kalau buat kita broadcastannya nggak penting itu nggak mempan pasti kebal. Cuman kalau yang kena yang intelijensinya kurang itu loh, kasihan malah. Parno sakit nggak bisa kerja malah. Wah, korat karet urepe. Memang ya ada yang berhasil, tapi kalau faktor genetik saya kira sedikit sekali. Kecuali yang sudah terbukti adalah hair transplant, dirobek sininya, jaringan kulitnya dipindah ke depan, jahit gitu, itu bisa. Selamat malam. Waduh, wajahnya segede gaban. Welcome to Ayo Ngobrol Dewan Baru. Asik. Saya potong rambut. Oleh miso nggak sih? Netizen kita tuh kalau kita miso gitu harusnya nggak apa-apa lah ya, udah biasa. Nggak apa-apa, harus nggak apa-apa. Ini kan Surabaya tancuk. Oh iya, ya apa cok kabari? Ya apa kabar itu? Luar biasa. Luar biasa banget. Dibenerin dulu posisinya yang enak dulu. Yang enak dulu posisinya, oke? Oke. Mamen. Iya, gimana? Baru pulang dari mana? Tenggilis atau Pakuan Mall? Hari ini di Tenggilis. Ya lumayan ada kehidupan lah. Dibanding 2 minggu yang lalu. Jadi agak parah. Dibanding 2 minggu yang lalu. Oke. Ruh. To the point aja ya, karena hari ini dilarang meso selentik loro kari. Maaf, aku Willy Wongso, mohon maaf ya. Oke. Nanti saya tumpang tangan habis meso. Tenang aja. Oke, tumpang tangan. Bro, kau nang Pakuan Mall lagi coba bareng kau Willy ngono lho. Iya, belum siap aku. Karena menurutku bukan kewajiban tapi kerinduan. Kerinduan. Maksudku kan nang gereja gue gunting. Oh, masalahnya gerejanya tutup juga. Gerejanya juga tutup. Apa toh ini jarene kok lasi kak? Oke, kok ini hanya acara nggak penting sih sebenarnya. Jadi hari ini kabar baiknya buat teman-teman semua, kita punya giveaway. Giveaway-nya apa dulu? Sampai dulu. Potong rambut di Badas. Tapi selama PSBB. Ya, jadi PSBB. Berapa orang? Kita sebetulnya sih bukan melawan PSBB, ya, cuma mendukung malahan. Jadi dengan kalian di rumah, rambutnya harus tetap rapi dan bersih supaya nggak jadi sarang kuman dan penyakit dan virus gitu. Oke. Jadi mindsetnya dirubah. Nanti coronanya semua coronanya pandang. Kepala. Oke. Enggak kok. Corona aman. Lu sehat? Oh, luar biasa. Biar kelihatan saya sehat, saya aja duduk ya. Duduk aja. Saya mau pakai kopi ya. Kamu takutnya kalau kamu lupa tiba-tiba hilang. Ya apa? Aku ngomong gitu. Iya, makanya. Topiknya. Woi, kurang. Tas mari foto. Wah, tenang. Andre Komarudin, manusia asli. Tenang aja. Nanti isikan itu kalau dapat giveaway hari ini. Beres. Ya, yang warna-warni ya. Oke, terus produk mirip lah. Jadi kita punya giveaway untuk 10 orang yang tanya hari ini. Jadi 10 orang yang tanya yang nanti kita akan pilih. Kamu bisa tanya apapun ke Daru ya. Pertanyaannya harus tentang rambut atau boleh tanya apapun, Ru? Ini kita harus kasih dulu. Boleh apapun. Jadi boleh apapun. Ini pertanyaannya seputar kehidupan cinta saya, kehidupan
apa namanya masa-masa merintis salon boleh, sekolah saya juga masa-masa di brand lama juga boleh ya kan. Kita rekanan, jadi bukan rival. Rekanan, nah ya nggak apa-apa, mau tanya juga boleh. Iya boleh. Moga-moga bosnya juga ya kan? kelihatan. Kalau guys akan jawab kayaknya terserah kita kan, benar kan? Benar sekali. Oke, kita akan langsung mulai nyeru ya. Andre, waduh, ini nyapa Andre dulu. Pertanyaannya sabar dulu, kita jangan jawab mereka dulu, kita ngobrol dulu tentang ini. Rum, kondisi teman-teman salon saat corona ini ada nggak gimana secara khusus dari Madas atau mungkin teman-teman kan masih kenal semua nih, ada komunitasnya atau apa nggak, pernah ngobrol nggak selama corona ini kondisinya gimana, terus langkah-langkah apa yang sudah diambil? Ya nggak bisa dipungkiri kalau semua aspek ekonomi bidang usaha terkena dampaknya, ya kan. Jadi ya salah satu cara kita sebagai pelaku usaha salon yaitu bukan merumahkan mereka dengan gimana gitu, tetapi juga kita harus bijak supaya mereka juga bisa dapat duit, income. Oh ini jadi tentang staff ya, kebijakan. Tentang staffnya kan. Tentang staff ini. Jadi yang ditakutkan ini kan kalau salon tetap jalan tapi nggak ada tamu. Nah, otomatis kan nggak punya komisi untuk diberikan. Nah, jadi kita membagi pekerjaan itu dengan cara merolling karyawan. Itu kebijaksanaan kita. Jadi win-win buat salon juga buat karyawan. Jadi tidak ada yang dipecat, tapi tetap kerja semua, tapi dengan gantian. Jadi ada yang sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak. Ada yang seminggu masuk, seminggu enggak. Terus ada juga yang sebulan masuk, sebulan enggak. Ada. Jadi kita ganti dengan ongkos hariannya mungkin lebih tinggi dari biasanya. Oke. Nah, terus itu kalau itu kalau staff. Kurang oleh duit sekali, kurang dukungan. Iya. Oke. Nah, kondisinya sepi ya waktu awal-awal. Sepinya mulai kapan sebetulnya? Sepi mulai kapan? Sepi ya mulai sebulan yang lalu. Ya, menurun lah, bukan sepi. Ya tetap ada, tetap ada tamu yang potong rambut, terus datang ke salon, yang juga nggak bisa dipungkiri juga kalau mereka juga setengah ada ketakutan kan tentang masalah kebersihan, masalah higienitas. Nah, kita menyikapinya dengan 3 hari sekali itu melakukan penyemprotan sama sterilisasi di area salon. Terus SOP-nya tiap hairdresser harus pakai masker itu pasti. Terus tiap ganti tamu kita cuci tangan, semprot lagi dengan alkohol dan sanitizer, dan kita semprot semua alat-alat yang kita gunakan dengan desinfektan, yang dimana juga tiap harinya juga tetap disteril juga. Dan kita lebih sering mencuci kip tempat itu, sayap Batman itu loh buat motong. Nah itu itu kita adakan pengadaan yang lebih banyak karena mungkin sering ganti-ganti ya soalnya ya. Sering ganti-ganti, tapi mengantisipasinya juga pakai paper neck namanya, yang dimana single use, satu orang satu paper neck kita langsung buang. Ya yang di leher itu. Jadi meminimalisir penularan apapun, nggak tahu penyakit kulit, kuman, keringat, jadi orang nggak terlalu jijik untuk hal itu. Oke, sambil kita ini ya mulai jawab-jawab ya Rue, karena mungkin nanti kalau kita pending terlalu lama agak susah ya. Iya. Oke, yang saya akan bacakan adalah ketika yang ada tanda tanyanya ya. Oke.
naik. Bentar, kita tarik. Naik dulu. Ini ada pertanyaan, Ru, dari Ardi Kris 88. Mas PSBB, salon masih boleh buka, tak? Apa harus tutup 14 hari ngikuti pemerintah? Sampai sekarang, menurut ketentuan sama edaran yang kita terima dari rapat Pemkot kalau nggak salah ya, tidak ada himbauan dari pihak mall juga untuk tutup untuk salon-salon atau pelaku usaha salon di mall, sama ada sosialisasi tentang drive-thru kalau nggak salah di Pakuan Trade Center itu. Jadi kita masih dihimbau untuk buka sampai saat ini. Jadi belum ada pemberitahuan secara lisan dari pihak mall. Tapi ya kita nggak boleh vulgar mungkin ya kalau yang nggak di mall. Jadi untuk sementara ini kita membatasi tamu yang masuk, terus membatasi jarak antar tamu yang juga ada di dalam, terus ya pintu depan salon nggak dibuka besar-besar, jadi cuma separuh aja, jadi nggak terlalu vulgar atau bisa dikatakan jarak lah. Oke, nggak terlalu porno ya. Ini agak, teman-teman pasti agak kaget, baru jawabnya santai banget, mungkin serius tiba-tiba jadi serius. Tapi teman-teman yang dapat giveaway nanti boleh PM atau private message ke @madesbaidaru ya. Namanya juga saya catat, namanya aku catat nanti. Tadi pertanyaannya nanti boleh yang sudah tanya dan kita jawab ya, @archikris88 nanti boleh PM ke @madesbaidaru. Oke, ada pertanyaan lagi. Willy Wongso, kapan rambutmu tumbuh, Ru? Sebenarnya rambut saya tiap hari tumbuh, cuman karena model botak yang saya rasa lebih disukai Kimcil ya, jadi saya memutuskan untuk 5 hari sekali potong rambut. Oke. Puas Willy Wongso. Lah sikat. Ini adalah ini jadi buku takut. Tanya, bagaimana caranya rambut saya tumbuh? Silakan PM ke Madem dapat giveaway. Ada 3 orang dan caranya biar tumbuh ya. Rambutnya perbanyak amal ibadah Anda, Pak O. Kalau amalnya sudah berarti ibadahnya. Kalau ibadahnya kurang berarti amalnya lagi. Itu namanya nasib. Nasib kita sebagai amal ibadah. Jawabannya ibu bolak-balik. Amal kurang ibadah kurang. Nah, berarti kalau terakhir mentok nasib berarti. Faktor genetis. Terima saja. Tapi bener. Tapi ini serius, Ru. Kalau misalnya tadi pertanyaan aku Willy sama aku ya. Ada nggak obat yang bisa numbuhin rambut kalian itu misalnya? Obat yang bisa numbuhin itu sudah. Rambutmu enggak ya? Pasti bisa tumbuh pakai obat yang kita beli di klinik-klinik atau klinik gimana di Topet juga ada penumbuh rambut apapun itu. Menurut pengalaman saya dan saya juga pernah pakai itu pasti tumbuh sih, tapi panjangnya tidak lebih dari 2 cm. Jadi ada rambut-rambut halus yang tumbuh di antara daerah yang mengkilap ini. Nah, terus nanti untuk jangka waktu tertentu kita nggak pakai lagi, dia bisa rontok lagi. Biasanya gitu. Jadi ada sifat ketergantungan dengan obat atau serum tersebut di kita. Jadi harus pakai terus ya? Harus pakai terus. Dan itu udah dicoba dengan beberapa tamu juga. Itu ada yang memberikan garansi sampai tumbuh rambutnya, yang dimana garansinya sampai tumbuh itu kan nggak tahu waktunya kapan. Cuman tiap bulan harus ke klinik tersebut untuk beli shampoo dan conditioner dan serumnya untuk berkaitan dengan garansi yang diberikan. Tapi memang ya ada yang berhasil, tapi
kalau faktor genetik saya kira sedikit sekali. Kecuali yang sudah terbukti adalah hair transplant, dirobek sininya, jaringan kulitnya dipindah ke depan, jahit itu bisa. Terus next kita ada silakan. Terus silakan tapi silakan jelasin. Terus ya untuk treatmentnya juga agak memakan biaya yang agak mahal. Sambil disuntik plasenta, kalau kalian pernah dengar, nah itu sekitar 250 juta sekali suntik. Biasanya buat recover orang yang habis operasi kanker, kemoterapi. Nah itu bisa membantu regenerasi sel yang kita pindah dari belakang ini ke depan, seret. Jadi kita buat outline lagi baru di sini, seret gitu. Jadi nanti ada itu bukan itu yang dioperasi ya, maksudnya yang di ini. Ada hair planting juga. Jadi satu rambut dicabut, dimasukin sini dengan alat tertentu. Jadi satu-satu gitu. Ya mungkin sekitar, kalau sesaya gini mungkin bisa 150 jutaan lah. 150 juta ya. Tapi kalau saya sih lebih baik duitnya buat bangun salon lagi buat aja. Yang lain. Karena ya disyukuri aja ini rambutnya. Jadi bisa pakai topi macam-macam. Terus next. Terus apa lagi? Next ya pertanyaannya. Bosku, pengen potong ini pertanyaan berikutnya dari @arasi_24. Bosku, menurut pengen potong rambut jadi kebutuhan khusus nggak sih? Kebutuhan khusus itu sebetulnya menjadi suatu keharusan gitu ya maksudnya, atau gimana? Kebutuhan khusus gimana? Dimana kita tiap bulan itu harus paling enggak untuk cowok potong rambut satu ya, buat. Kalau aku 3 minggu, Nah, apalagi yang 3 minggu, apalagi yang modelnya kanan kirinya habis, shapingnya fading, gradation gitu. Nah, itu harus tetap rapi, apalagi untuk seperti Bapak Micin. Nah, itu kan pekerja seni dan panggung, nah, harus tampil prima. Jadi kan untuk kebutuhan konten juga terupload lah, itu kan jadi lebih harus rapi satu pasti. Ya ini ngenteni giveaway gitu aja nih ya teman-teman. Aman pokoknya. Didelok ae follower itu tambahke apa ora? Nah tambahke full service gitu tenang. Baru aku kangen potong cuma golemu bucin 84. Oke, belum ada pertanyaan lagi next through. Aku gelem gitu buru pertanyaan aja. Iya bos barber Alfredo ini. Wah, nyamar. Terus bahas lagi tadi. Ya. Ramenya minggu keberapa? Rame lagi. Mulai orang nggak parno potong. Ramenya mulai minggu kemarin sama minggu ini udah mulai rame. Cuman minggu ini faktor ramenya itu banyak hal. Jadi mungkin mau diberlakukannya PSBB ini secara skala luas, yang dimana orang daripada nanti nggak ke salon ke depannya, tak ke salon sekarang, oke lah, itu mungkin bisa dipicu itu. Jadi kita bisa lihat nanti ya, dilihat 1-2 hari ke depan lah, karena kan PSBB-nya mungkin dilaksanakan Selasa ya. Itu jadi Senin. Jadi bukan rame kembali kayak kondisi awal sebelum ada pandemi, cuman mulai ada kehidupan lah di salon, meningkat sekitar 20-30%. Oke. Karena terus tak salah dulu. Ya. Silakan nggak apa-apa, lanjutin dulu boleh. Untuk dimang. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Ya, pertanyaan. Kita lagi inget. Bekas bleaching kusut diapain karena nggak bisa mulai potong, karena nggak bisa pulang potong. Bleachingnya diapain kusut? Bleachingnya sementara ini dikasih conditioner dulu, boleh. Conditioner yang dipakai bisa dibeli di
Indomaret boleh, di Alfamidi ya boleh, merek apapun bisa, tapi jangan kena kulit kepala sebisa mungkin. Atau kalau kena kulit kepala, bilas yang bersih supaya nggak menimbulkan ketombe. Jadi conditioner perlunya cuma di batang rambut aja, sama kayak masker. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh di kepala ya? Sebetulnya boleh, kalau boleh-boleh aja. Cuman kalau kita bilasnya keburu-buru dan nggak bersih, dia ninggal residu di kulit kepala itu jadi kayak ketombe atau kulit kering halus yang kita giniin itu gogrok, kadang mengganggu. Cuman kadang ya kalau kadarnya nggak terlalu banyak ya masih oke-oke aja sih. Cuman kalau rambut yang kena bleaching, kusut itu memang kasus khusus yang parah, yang dimana perawatannya harus lebih juga. Contohnya kayak ya masker lah. Itu masker tuh sifatnya di atasnya kondisioner. Tapi lebih intens untuk masuk di batangnya rambut. Dan penggunaan masker murni tidak boleh kena kulit kepala. Jadi dia sifatnya mengketombe, dalam artian kalau dibilas nggak bersih juga bisa ketombean. Jadi mending kalau kusut di ini dulu ya, pakai conditioner dulu ya. Jadi pakai conditioner. Vitamin ya paling ya serum yang beli di Indomaret juga ada kayak model Elipse, itu nggak apa-apa sih. Kalau mau yang agak mahalan dikit, yang punyanya L'Oreal itu ada Bliss Extreme atau Ultim itu yang di topet juga banyak kan, bisa. Tapi dipakainya tiap hari harusnya, pasti nggak kusut. Tiap sama sih berarti. Andrea Martioso, Iki Alfredo ini mau tanya, dijawab apa enggak, Ru? Dijawab ya, Ru ya? Dijawab. Kapan Dharma Husada? Oke, pertanyaannya dari Alfredo, kapan Dharma Husada buka? Oh, maksud Klampis. Oh, Klampis. Kapan Klampis? Itu Klampis. Ya, actually itu tempatnya di Kertajaya Indah Tengah sih. Cuman untuk mengingatnya dengan mudah itu di Klampis Jaya. Karena jalannya jadi satu sama Klampis Jaya, nyambung. Nyambung. Nah, itu nanti buka kalau rencana universe ini sesuai rencana kita itu ya bulan depan. Terus nanti apa nak? Iya boleh. Terus rencananya bulan depan. Rencananya bulan depan. Harusnya bulan ini sih. Cuman kalau molor karena masih berat, iya. Karena semua berkaitan. Mulai dari ada finishing yang tukangnya takut karena COVID. Terus ada yang kita harus. Oh enggak, kalau saya nggak ada takutnya. Saya lebih takut kalau anak-anak salonnya nggak bisa makan. Jadi saya memutuskan untuk buka terus gitu. Terus ada antrian juga di PLN untuk meteran, masang meteran. Penambahan daya yang jelas, karena daya yang dibutuhkan kan kurang lebih ya 30.000. Karena alat-alat salon lumayan gerak gas listrik gitu. Panas soalnya, panas ya. Panas dan wattnya tinggi, wattnya gede. Wattnya tinggi, panas terus tinggi. Oke. Jadi semoga bulan depan ya, setelah Idul Fitri mungkin juga ya, kalau semuanya lancar ya. Setelah Idul Fitri sih. Karena kalau bukanya sekarang juga animonya kurang greget gitu loh. Kalau musim Ramadan ini kan semua kan memang lagi untuk rekening, waduh, kurat karet itu lebih nggak bagus lagi. Ya ini curhat antar seniman, antar pekerja seni. Oke. Back to topic, kita ngobrolin lagi tentang corona lagi itu. Tentang strategi apa yang sudah dibuat Madas, hal apa yang sudah dibuat sama Daru, sama timnya. Ini bukan hanya strategi
Mades secara khusus, tapi juga untuk melayani semua yang butuh potong rambut, Ru. Karena ada yang bisa sabar, ada yang nggak bisa sabar. Nah, apa aja yang bisa dilakukan? Ya sementara ini kebijakan salon kita agak ekstrim sih. Terus bagian orang dia nggak berani, nggak mau ke salon karena alasan tertentu yang tersebut di atas. Kita berikan servis ke rumah. Siapa yang mau didatengin ke rumah, kita kasih servis itu dengan hairdresser yang terkait. Jadi langganannya sendiri-sendiri gitu, boleh. Nah, itu nanti murni hasilnya buat hairdressernya, salon nggak minta. Jadi setengahnya kita ini amal juga, jadi sama-sama enak lah. Sampai jadi, saya pun ikut juga. Sambil nyambung ya, ini pertanyaannya juga dari Lilin SYY. Salon tutup pada saat PSBB, tadi udah dijawab enggak ya. Bagaimana potong di salon? Jadi lu ini nyambung lu. Jadi topiknya. Oke. Gimana? Jadi gimana? Tadi protokolnya. Tak kira cuma Daru tok yang bisa ke rumah customer. Tapi enggak ya, semua bisa ya? Enggak, semua bisa. Tim. All tim. Oke. Semua tim. Jadi ada yang mau cuci blue, terus mau semir kan. Meskipun protokoler setiap keluarga itu beda-beda. Jadi kita waktu di rumahnya mereka pun ya bersedia disemprot desinfektan juga gitu loh. Jadi suruh mandi ya mati ya kan? Iya, asal dimandiin kalau itu boleh. Nah, disuruh disemprot, terus kita meskipun udah steril dari rumah, alat-alat kita di depan tamu pun kita harus kasih lihat kalau disteril lagi dengan alkohol dan desinfektan gitu. Supaya mereka ngerasa aman lah. Kedua juga nggak ada salah-salahan. Umpama terjadi apa-apa yang nggak kita minta-minta juga. Gitu. Jadi paling nggak semua enak lah. Gitu. Oke. Jadi intinya Madasnya buka, bisa kirim tim ke rumah customer bisa ya? Bisa. Nah, biasanya hairdresser sama capster saya udah punya kontak antar pribadi tamu-tamu sendiri. Karena punya customer sendiri, jemput bola ya istilahnya jemput bola ya. Dan ini bisa saya bilang kebijakan ekstrim karena nggak mungkin ada salon yang kasih keleluasaan kayak gini ke anak buahnya dan ke tamunya. Kalau prinsip saya sih daripada mereka main belakang, cari kontak sendiri, terus digarap di rumah sendiri, terus kita nggak tahu yang kita sakit hati, ya cara pikir kita yang harus dibalik, malah kasih aja gitu loh. Namanya kita berbuat baik kan, rezeki udah ada yang atur, ganti lagi nanti udah nyantai aja. Gitu. Jadi itu khusus selama COVID ini, pandemi ini, anak-anak punya customer sendiri atas nama Madas Bendaru bisa diundang ke rumah customer semua. Jadi intinya semua teman-teman yang biasanya di Madas Bendaru, kalau takut ke salon, takut ketemu orang banyak, undang aja ke rumah. Kan harus Daru ya ternyata. Nggak, semuanya juga bisa. Ya, karena curhatan dari tamu juga, karena mereka takut ke salon, takut keluar rumah, takut apa. Ya kita menawarkan solusi yang kita punya, yaitu datang ke rumah mereka dengan menjalani protokoler tiap keluarga itu yang berbeda-beda itu tadi dengan senang hati lah, dengan legowo. Ya nggak apa-apa disemproti, disuruh cuci kaki atau cuci tangan dengan 10 langkah itu tadi, nggak masalah. Karena kita juga niatnya ini mau membantu dan ikut membatasi penanggulangan penyebaran pandemik ini juga dengan cara rambut kalian harus tetap rapi, bersih dan pendek gitu. Terus kira-kira bedanya apa sih? Bedanya apa ketika kondisi normal dengan saat ini? Penanganan alat salonnya tadi kan sempat cerita, cuman kita pengen tahu lebih detail sih.
Bedanya apa? Kalau biasa-biasa aja kan, hari-hari biasa kan nggak terlalu masalah, karena dulu kita nggak kenal virus yang bisa langsung kontak fisik gitu ya. Sekarang kan kita nggak tahu wujudnya, bisa menyerang siapapun, bisa masuk ke siapapun. Nah, kalau dokter misalnya kayak gigi kemarin ya, kayak kesehatan gigi kemarin, mereka pakai alat yang lengkap, sampai bajunya lengkap semua lain, karena itu kan ngurusin gigi. Nah ini kan potong rambut, seperti separah apa bisa menularkan, cuman pasti bisa. Nah, bedanya apa? Supaya kita ini, kalau mau potong itu aman ternyata ya, khususnya di Majas ya. Ya sebetulnya nggak jauh beda dengan kebiasaan yang kita lakukan kemarin-kemarin, yaitu alat selalu disteril semua. Terus setiap hari dulu gitu ya memang? Setiap hari memang gitu. Alat harus dimasukin mesin steril semuanya. Tiap hari ya. Bukan tiap ganti tamu. Nggak mungkin itu dilakukan. Karena kita memang sehari bisa sampai 50-60 orang biasanya yang masuk. Jadi tidak memungkinkan untuk tiap ganti tamu disteril. Karena alatnya kan juga terbatas kan. Beda sama kayak dokter gigi, dia kan punya satu pack untuk ini sendiri, alatnya itu kaca, jadi tiap tamu dia harus steril semua. Nah, karena urusannya kan sama apa namanya mulut, selaput lendir gitu, beda. Nah terus untuk protokoler pegang tamu sama juga sih. Jadi umpama kita yang habis dari keluar, ini pekerja salonnya ya, yang habis dari luar, habis makan, habis rokokan, terus habis dari luar ruangan salon, ya itu dari pintu masuk. Itu wajib cuci tangan, jelas, karena biar nggak bau terasi sambal atau rokok. Terus sebelum pegang tamu itu tangannya disemprot sama alkohol atau hand sanitizer pasti. Terus keep potong, yang buat potong itu, yang Batman-nya itu kita ganti sehari sekali sih. Tapi jumlahnya mungkin sehari cuma 5 keep gitu. Jadi kurang lebih satu orang ya dipakai 10 kali orang gitu. Tapi dengan adanya paper neck ini jangan khawatir, meskipun satu keep buat 10 orang, kondisinya kan tetap steril karena tidak ada bagian kain keep itu tadi yang nempel di kulit yang berbeda-beda, jadi langsung buang. Nah ya sekarang ini pengadaannya mungkin bisa dikatakan satu orang satu keep, jadi untuk menghindari jadi tadi yang itu yang dulu ya, itu yang dulu ya tadi ya, yang kita cerita yang dulu tadi. Jadi kalau sekarang satu orang pakai satu ini, satu keep, satu jubah itu. Satu jubah, jadi cuciannya memang lebih banyak. Terus kalau masalah anduk, itu anduk ya satu orang 2 anduk malahan. Udah pasti ganti ya anduk ya? Pasti ganti kalau anduk, jangan khawatir. Jadi ada tamu yang insecure ya bawa anduk sendiri ke rumah, ada, nggak masalah. Bawa jubah sendiri, monggo ya kan? Ada juga. Ada yang bawa clipper sendiri juga ada. Oh ada ya? Ada. Tapi bisa, baru pakai kan. Kemarin aku pinjem, bojoku pinjem clipper sih, nyoba kan. Cuman bukan aku, anakku. Susah kalau clipper. Kita beli itu mungkin enggak. Ya, memang pegangannya nggak semudah clipper yang biasa kita pakai di salon. Cuman paling enggak apa yang diminta kurang lebih lah sama. Cuman mungkin kita ngerjainnya lebih lama karena tidak terbiasa pakai clipper yang berat sama yang handlingnya sama kayak kita pakai. Tapi untuk kepuasan pelanggan kita lakukan. Pak Gunting sendiri ya ada lah, cuman paling baru 1-2 orang ini. Selama saya kerja salon 16 tahun ini paling yang bawa gunting sendiri 1-2 orang. Ada tapi ya. Oke. Karena yang penting adalah
individu yang motong, capsternya sebenarnya kan gitu, yang potongnya kan sebenarnya kan. Benar. Masalah alat dan nyesuaiin aja. Yang penting customer udah rambutnya kayak singa, terus datang aja, adatnya udah ada, protokol udah ada, intinya gitu ya. Tapi so far nggak ada masalah ya, Ru, selama berapa minggu ini nggak ada yang sampai kejadian, nggak ada yang memang kejadian sejauh ini jauh sekali sih dari sekitar kita yang kena COVID atau keluarga pekerja salon kita yang kena. Untung-untungan enggak. Terus ada apa aplikasi yang bisa mendeteksi tempat orang yang terjangkit itu. Nah itu banyak tamu yang mengunduh aplikasi itu sehingga dia nyoba, oh di sini aman kok Pak, ini di sini aman kok Jadi kita sendiri ngerasa lega. Jadi di daerah kita, kebetulan di daerah Tenggelis Kendang Sari itu nggak ada sama sekali. Terus di daerah PTC pun, jadi dikasih tahu, lihat saya loh, sih gimana sih melihatnya? Oh ini Mas, ini yang merah-merah ini yang tempat ini. Nah ini kalau di tempat kita ini nggak ada di daerah Tenggelis Kendang Sari. Terus di daerah PTC, Pakuwon Mall atau tidak ada juga. Jadi ada titik tembak itu nggak di area itu gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Untungnya hal itu dikomunikasikan dengan kita sama tamu. Sehingga kita tahu ada kemajuan. Iya, jadi tinggal klik aja itu namanya apa sih aplikasinya itu. Rasanya dari pemerintah kota juga Pak ya. Pemerintah. Jadi itu yang di karantina mungkin yang ODP ya, apa ya, ODP, PDP apa itu. Tahu Oke. Ada lagi Ru mungkin yang mau disampaikan ke customer atau mungkin mau jawab dulu? Jawab dulu ya. Jawab boleh. Pertanyaannya crowd. Selamat dapat giveaway juga. Boleh sekali lagi yang dapat giveaway boleh private message ke @madas_bendaru. Potongan apa yang lagi tren saat corona? Wajib pertanyaan. Itu. Potongan yang jelas kalau dihubungkan potongan yang rambutnya yang pendek. Ya, terus yang gampang kasih sampunya dan ngeringinnya, yang minimalisir perawatan lah yang jelas. Jadi kembali ke model cepak tapi bisa dikasih wax sedikit, sama model yang gundul yang nggak tentara gitu, yang model speed gitu. Kayak Kenurip ya. Kenurip zaman dulu ya. Itu lagi. Jadi supaya lama nggak salon, maksudnya gitu kan dulu. Maksudnya kan orang-orang ingin potong pendek kan, supaya nggak lama. Biar awet. Jadi juga gampang bersihinnya kalau ada apa-apa juga, ada kuman ya, ada borok. Enggak sumuk juga ya. Sumuk. Oke. Ya, awalnya sumuk. Potongan cepak terakhir ini. Jawabannya sumuk. Oke, ini ada Irfan komen. Kok rambutku kok copot panjang banget ya? Sering dikomplain istri katanya potong rambut kok sering bener. Nah, ini ngerti taruh bahasanya ini. Tidak, Pak. Ya, sebetulnya memang kalau tak kasih giveaway Itfan ya, Itfan. Oke, Itfan dapat giveaway. Oke, apa Ru? Sebetulnya karena pembandingnya adalah cewek ya. Cewek dan cowok itu lebih ngabisin duit cowok kalau buat potong rambut. Jelas. Meskipun harga potong cewek itu lebih mahal, katakanlah 600.000, 700.000, tapi potong cewek 200.000. Setahun paling 2 kali. Sekali kadang waktu mau Sinci atau hari raya atau Natalan, ya kan. Tapi kalau cowok 3 minggu sekali. Nah, dia lebih ngabisin duit, lebih cepat panjang, lebih cepat nggak rapinya gitu. Apalagi di daerah pinggir-pinggir ini. Jadi kuncinya di cowok itu biasanya kalau yang atas masih bagus, samping kanan kirinya ini udah tumbuh gitu, udah nggak balance antara atas dan samping. Jadi mekrok cocote itu tadi kan. Jadi kalau cocote wayai potong nek. Lah itu kan jadi duit belanja, duit jajannya orang rumah mamanya kurang. Ya nggak tahu sih, makanya kira-kira tapi jadi kan ngomel aja. Duit lagi gitu buat potong lagi. Nah, ya pokoknya PVC nggak potong ya nggak apa-apa potong sih. Pendek
potong pendek pun bukan solusi. Sama aja. Kamu bakalan lama nggak potong, enggak. Malah semakin Paling pendek rambut. dikit lah ya. Semakin dikit lah paling. Enggak. Karena semakin pendek rambut. nggak lebih. Semakin pendek rambut, semakin harus sering potong. Nggak rapinya semakin cepat. Okay. Kalau semakin gondrong, ingat dulu zaman FC yang segi-segi itu. Orang paling potong 2 bulan sekali. Bisa segi, gunting segi. Itu karena panjangnya dia nggak kelihatan, ya kan? Panjangnya masih bagus karena di segi. Jadi ngerasa kepanjangan pada saat ditegur sekolahan. Terus habis itu dijambak guru, terus di rumah potong gitu sama bapaknya di rumah, ya kan? Nah itu waktunya potong. Tapi kalau kanan kiri yang tipis itu seminggu, 2 minggu, itu pasti harus potong. 3 minggu pasti potong. Oke, jadi jangan potong itu ya teman-teman. Sekarang. Oke, next pertanyaan. Next pertanyaan adalah dari Ica Sebastian. Anakku tak potong dewe langsung petal. Bisa dibenerno nggak ini? Nah, itu pertanyaannya. Waduh, bisa sekali. Ya. Kebetulan. Pokoknya kalau berkaitan potong rambut bisa, Mas. Apapun kesalahannya, nggak tahu kroa, nggak tahu petal, nggak tahu panjang sebelah, kita pasti punya solusi. Kalau potong rambut, tenang aja, pasti bisa. Yang jelas nggak berdarah, kena gunting, suruh jahit dulu nggak. Jadi kalau kesalahannya masih seputar rambut yang kroa, gara-gara apa, bawa ke salon, saya bantu benerin. Bisa. Termasuk kalau rambutnya panjang tuh, kalau rambutnya misalnya panjang, aduh salah petal di sini misalnya. Kalau rambutnya panjang, salah petal, agak nggak kelihatan kok pastinya kalau rambutnya panjang. Jadi lebih bahaya kalau rambut pendek petal, kalau rambut panjang petal nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi bisa dibenerin ya. Lebih bisa kalau panjang petal. Aman nggak berdarah kata Ica, aman-aman Kak. Jadi bisa ke salon atau bisa kontak tim Madas untuk datang ke rumah ya, boleh ya? Bisa. Oke, next Ru, lanjut yang tadi Ru. Lanjutin yang tadi kita soal protokoler corona. Protokoler corona. Akhirnya sekarang lebih ini ya, lebih sterilisasi lagi ya. Jadi jubahnya satu orang satu customer satu, cuci langsung. Steril ya. Ya, tanpa disadari ada behavior yang bagus juga dari pandemik ini. Jadi kita memang lebih sering cuci tangan biar bersih. Lebih bersihin gunting dan clipper itu secara berkala. Pakai masker sudah kita lakukan sebelum pandemi ini. Nah, cuman tidak semua kalau sekarang harus nyaman nggak nyaman pakai masker. Ya, customer juga yang dipegang kalau kita pakai masker merasa nyaman. Nah itu kita juga menyediakan face shield juga buat yang motong. Buat yang ngeramasin semuanya. Karena banyak tamu yang ngerasa lebih nyaman memang kalau kita pakai itu. Jujur kalau kita pekerja salon nggak nyaman sih sebetulnya. Karena satu, mikanya itu dia nggak bening 100% kayak kita lihat gini atau ke kacamata gitu. Ada seratnya, garis-garis kadang ada dari sering dibersihin juga, bener buram gitu. Cuman jadi kita motongnya memang lebih lama kalau pakai face shield. Tapi itu nggak apa-apa tamu nggak apa-apa demi kepuasan pelanggan kita lakukan apapun yang terbaik lah pokoknya. Oke. Aku juga ingin tahu Ru, selama 1 bulan terakhir ini yang banyak itu orang potong atau semi rambut, warna rambut, atau misalnya krimbat atau apa? Persentase perbandingannya sih tetap potong rambut yang terbanyak ya. Karena pertama kalau
orang mau keriting warna atau apa namanya mau retouch lagi warna atau highlight itu agak enggak, karena mengingat event-event yang untuk wedding, tidak bisa terrealisasi. Jadi mereka dengan kata lain gak berai blas gitu. Ngenteni sampai enek sing pesta, wedding, opo 17-an baru gitu. Cuman kalau potong ya orang jadi manjangin durasi circle-nya potong, biasanya sebulan sekali atau 3 minggu sekali, sekarang jadi sebulan setengah sekali gitu. Karena satu takut, dua itu tadi, mau nggak mau, karena sumpek di rumah, taning salonnya lah potong gitu. Oke, jadi yang lebih banyak orang yang potong ya? Orang yang potong lebih banyak, tetap banyak. Waktu potongnya lebih lama ya sekarang ya, Pak? Ya. Ya, betul. Agak lama dikit ya, atau protokolernya tadi ya. Lebih lama. Harga tetap bro? Harga tetap sih, nggak ada yang berubah. Malah kita ya tetap menjalankan promo yang seperti bulan-bulan kemarin. Jadi ada promo yang 50.000, tapi memang harus posting dan apa namanya follow IG kita. Terus ada promo yang 25.000, kita hancurin harganya sampai 25.000, itu tanpa cuci dan keramas. Cuman sementara ini TNC-nya agak ketat untuk promo yang 25.000 karena kita tidak melihat rambut yang kondisi kotor. Nah, iya, agak susah karena kondisi memungkinkan ya. Benar, jadi kita mengarahkan ke yang 50.000 itu tadi. Ya murah meriah lah pokoknya. Pokoknya semua bisa potong rambut. Oke. Ada pesan apa baru buat kita-kita ini semua yang mungkin masih parno potong rambut, aman nggak sih? Apa gitu? Ya, buat kalau parno potong rambut atau parno jalan-jalan atau keluar atau ke tempat keramaian itu, ya menurut saya parno yang seperlunya aja lah. Jadi sambil kita mengantisipasi dari dalam diri kita sendiri bahwa kita dalam kondisi sehat, tubuh ini kesehatannya juga prima, pikiran kita positif, bersentuhan, ya nggak bersentuhan, ya kan? Jangan, ya kita ngomong dari diri kita dulu aja. Jadi dengan kita less parno tadi, berpikiran positif, semuanya itu dibuat enak, terus positivity kan bikin imunitas kita ini jadi, sehingga kalau mau nyerang penyakit itu agak susah gitu loh. Di samping itu kita harus juga tetap menjaga kebersihan. Yang perlunya bukan buat kita sendiri juga, buat yang lain. Karena yang dimungkinkan kan saat ini kan kita sehat, tapi kita carrier buat yang lain. Nah itu kan yang lebih bahaya. Jadi ya untuk kepentingan bersama juga aja. Oke. Ada satu pertanyaan yang belum saya tanyakan dulu. Ini pertanyaannya adalah gini. Kalau dulu misalnya mau ke salon, Mas Daru kangen aku Mas, ada dari Ramli. Ramli silakan tanya, dapat giveaway nanti, giveaway terakhir ini Ramli. Tolong tanya aja. Ramli Atem namanya. Atem. Pertanyaannya gini loh. Sekarang sama dulu prosedurnya masih sama nggak sih kalau mau ke salon, atau tiba-tiba bisa datang atau harus appointment dulu? Itu kalau yang salon. Kalau mau manggil Daru atau tim ada Daru ke rumah, ada syaratnya nggak? Caranya gimana? Terus minimal apa dan lain-lain? Itu yang perlu kita tahu sih. Jadi supaya kan gini, kalau kita keluar terus tiba-tiba masih rame di rumah, mendingan gimana? Maksudnya biar enak, cepat, sama-sama safe, sama-sama aman, potong rambut juga jalan gitu. Ya kalau untuk yang di salon seperti biasa, bisa walk in, bisa
appointment. Cuman memang kita mendahulukan, memprioritaskan yang appointment. Jadi appointment ke appointment yang masing-masing. Iya, dengan hairdresser yang terkait. Dan jam waktu kita appointment pun kita longgarin juga supaya mencegah banyaknya antrian dan mepet-mepetnya ngejam. Tapi yang diharapkan juga customer juga datang tepat waktu, karena sebisa mungkin kita mengerjakannya tepat waktu. Nah, untuk yang di rumah itu murni harus appointment memang, karena jam kerja saya kan juga mengikuti jam kerja salon juga. Jadwal appointment juga kan? Iya, biasanya kalau ke rumah saat ini saya lakukan pagi dan malam. Jadi sebelum kerja dan sepulang kerja. Itu. Jadi untuk ini untuk seminggu ke depan ini udah penuh sih jadwal paginya. Udah penuh. Jadi sekarang untuk harganya kalau ke rumah satu orang 500.000, 3 orang 1 juta. Jadi murah-murahan aja lah. Itu sebelum pandemik satu orangnya 2 juta. Terus tambahan orang berikutnya 500.000. Ya ini ya untuk dalam rangka bantu-bantu juga lah semuanya. Biar berkesinambungan. Halah. Ngerser. Lewarang ru. Yang percaya dengan potong yang lain ya monggo ya. Silakan Ramli tanya aja langsung giveaway nanti. Okay. Ayo Jin. Ayo nyelur Jin. Ayo pintar. Piye. Jam kerjanya normal atau sekarang kalau misalnya saya bisanya appointment, misalnya ada orang yang maunya appointment malam misalnya, atau kamu gimana selama corona? Kalau jam kerja Tenggilis mulai jam 10 sampai jam 6 kita buat satu shift, kita ikut mendukung PSBB juga lah. Dulu sampai malam 10 sampai jam 10 malam. Jam setengah 9 sampai jam 10 dulu. Sekarang jam 10 sampai jam 6. Jam 6. Yang PTC? Untuk yang PTC ikut jam kerja 12 sampai 8. Benar 12 sampai 8. 12 sampai 8. Kalau panggil ke rumah? Panggil ke rumah ya di bawah jam itu dan di atas jam itu. Jadi mulai jam 6 saya sudah keliling biasanya. Oke. Kalau orangnya kalau mintanya jam 3 sore gitu nggak bisa? Mungkin bisa. Jadi umpama salon yang selama salon yang saya in charge itu kosong atau jadwalnya tidak terlalu padat, ya hajar sudah. Yang penting sekarang aja cari pundi-pundi dulu buat menyangga ini perekonomian. Ya, intinya nggak boleh malas intinya. Iya. Pertanyaan dari Ramli, giveaway ke-10 adalah Ramli. Ya, pertanyaannya adalah pertanyaan yang dari bentar tak geser dulu. Oke. Pertanyaan dari Ramli adalah, tanya wes biar keren, sukses, spektakuler kayak Daru, gimana caranya? Supaya spektakuler. Keren kayak Daru ini caranya gimana? Nah, keren apanya? Jawa, Ramli. Waduh, suka sama Cina rasis ini. Kamu itu desainer. Ini Cina mencoba lagi. Nah, beginilah seharusnya Indonesia, oke? Ya baru, biar sukses kayak Daru. Sukses itu relatif ya sebetulnya. Penilaian orang beda, pandangnya beda-beda pasti. Iya, tapi kita pakai Daru sukses loh. Sekarang orang siapa potong di Madas kenal semua Madas. Nah, kalau duit pengen potong sih, ya mungkin terdengar klise ya, tapi yang penting disiplin diri sama konsistensi, fokus. Udah, ya sejauh saya membangun dunia salon ini, mungkin saya nggak nyabang ke yang lain-lain karena saya fokus. Jadi nggak ngerjain apalah gitu ya. Jadi ya saya menganut paham
lebih baik menguasai satu jurus tapi dilatih 1000 kali sehingga mematikan, tapi daripada apa kan jual G-Shock itu hobi. Nah, enggak hobi yang menghasilkan. Nah, beda lagi. Itu lebih indah. Hobi yang menghasilkan lebih indah. Itu cara cari duit yang aman, yang nggak ikut rekening rumah gitu loh, biaya kenakalan. Ada brother ganteng. Halo, itu sih saya tuh yang cantik. Halo, aku izin. Bojomu tak ajak live. Gimana Ru? Lanjut lu. Biar terkenal. Jadi fokus konsisten di satu bidang. Terus konsisten terus ya. Iya, saya mendalami satu jurus tapi saya latih 1000 kali biar mematikan daripada melatih 1000 jurus tapi cuman bisa satu kali aja mematikan. Iya, saya menganut itu sih. Cuman ya nggak menutup kemungkinan nanti umpama tiap pekerjaan kan kita mesti sistem kan ya sekarang. Nanti saya punya mimpi, punya rencana di dunia perambutan ini yang nanti moga-moga bisa tersistem dan autopilot, terus mungkin bisa loncat ke yang lain. Pengen punya yang banyak ya? Pengen punya depot saya kayak Pak Micin ini. Serius. Salah satu gandui bro. Gandui. Paling orang bisa masak lah, awakmu iso PO frozenan lho. Ya. Makanya kalau properti fokus properti aja Nah, kali aja kamu bisa jadi kepala Rei. Wah, keren kan? Ya, baru enak jadi marketing. Oke, closing statement. Hampir 1 jam soalnya. Closing statement. Konsisten. Udah 10 gitu. Closing statement dari Daru apa? Mau tentang corona boleh, mau tentang Mades boleh, mau tentang apapun boleh. Ya tentang corona aja lah biar sesuai topiknya. Biar buat kita ya. Intinya apa? Saya tidak mau menyebar ketakutan, yang dimana itu belum apa-apa membuat diri kita ini udah rugi sendiri, udah parno, tubuh imunitas menurun, mau ngapa-ngapain bingung, malah hamsyong malahan itu. Sekarang kan? Berpikir positif aja, lakukan dengan hati, lakukan dengan hati, semuanya biar berkesinambungan, terus jangan lupa berbuat baik di sela keadaan kita yang sedang tidak baik sebisa mungkin. Ya. Pasti didikte sama Rosa, pasti dibisi Rosa. Bujuku gambar kok. Oke, ada lagi bro? Stay positif, lakukan dengan hati, jangan lupa berbuat baik di saat tidak baik ini. Terus, udah. Jangan sebarkan berita yang nggak tahu kebenarannya. Tolong. Iya, tolong sekali itu. Kalau kalian pintar ya, cari sumbernya. Mending diem. Jangan daripada nggak broadcast, mendingan broadcast tapi dipikir gitu loh, nggak apa-apa. Iya. Karena dicek dulu lah, paling nggak di beberapa sumber dulu ya. Kalau buat kita broadcastan yang nggak penting itu nggak mempan pasti kebal. Cuman kalau yang kena yang intelijensinya kurang itu loh, kasihan malah. Parno sakit nggak bisa kerja malah. Wah, korat karet urip embus, pegat bojone, waduh, tambah. Hilang wis, anak minggat gak mulai. Oke, my man, hampir habis waktunya 28 menit. Intinya mau teman-teman saya nggak mau, saya mau lagi. Ini harus ending dulu, tak live lagi, bentar. Tak live lagi. Nggak, nanti saya
ini kan jadi hairdresser. Nanti saya jadi bapak rumah tangga yang baik. Oh, itu. Oh ya. Nah, ya 10 detik, guys. Saya pernah beca loh. Pernah beca nanti wawancara saya bagi. Karena request